Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin khotibah jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan melimpahkan kepada kita semua karunia dan nikmat-Nya yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Semoga dengan iman-iman yang telah kita rasakan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang istiqamah menjalankan ajaran-ajaran. Hadirin khotimah rahimakumullah, disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad rahimahullah dan juga kitab Sunan Ibnu Majah rahimahullah dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku atau wasiatkan kebaikan kepadaku dan persingkatlah nasihatmu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Idza kunta fi salatika fasalli ka salati muwadda wa la takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadayi nas." Kata Rasulullah, "Idza kunta fi shalatika," apabila kamu hendak melaksanakan salat, fasalli salata muwaddi', maka salatlah seperti salatnya orang yang berpamitan. Wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu yang akan membuatmu beralasan darinya. Wa aj'al ya'sa mimma fi yadayi nas, dan berputus asalah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini merangkum 3 wasiat agung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat saat itu dan tentunya kepada kita semua. Wasiat yang pertama adalah wasiat mendirikan salat, lalu memperhatikan dan melaksanakannya baik dari sisi waktunya, dari sisi pelaksanaannya, konsistensi dalam hal pelaksanaannya, dan tentunya asar ataupun
bekas jejak dari ibadah sholat yang kita lakukan. Yang kedua, wasiat menjaga dan menahan lisan dari ucapan-ucapan yang di kemudian hari, kata Rasulullah, kamu akan membuat alasan ataupun menyesal dengan ucapan tersebut. Dan yang ketiga, wasiat Rasulullah ajarkan memiliki sifat qanaah dan menggantungkan segala hal kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khutbah rahimahullah dalam wasiat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru bagi orang yang akan melaksanakan salat, hendaknya dia berpikir atau membayangkan bahwa salat yang dilaksanakannya itu adalah ibadah yang terakhir kali yang dia akan laksanakan. Ibadah salat terakhir yang akan dia tunaikan. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah itu, seperti halnya orang yang ingin berpamitan, seperti halnya orang yang kemudian ingin meninggalkan satu pekerjaannya, atau seseorang yang sudah melaksanakan sebuah tugas dengan sempurna, dia ingin melaksanakannya dan meninggalkan kesan yang terbaik dalam pekerjaannya tersebut, dalam ibadahnya tersebut, dalam amal kesehariannya tersebut. Seolah-olah keesokan harinya, atau seolah-olah bahwa ibadah yang dia lakukan saat itu adalah ibadah yang terakhir kali yang dia bisa lakukan. Seolah-olah bahwa pekerjaannya itulah pekerjaan terakhir kali yang bisa dia tunaikan, sehingga esok lusa dia sudah tidak bisa melakukan hal tersebut. Maka dia ingin pekerjaan terakhir kalinya itu memberikan sebuah kesan dan juga kenangan yang terbaik bagi orang yang melanjutkannya di kemudian hari. Kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mencontoh Rasulullah SAW ketika hendak melaksanakan ibadah salat atau ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka benar-benar bazlul wus'i. Mereka benar-benar mencurahkan segala bentuk kemampuannya, memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan ibadah tersebut, sehingga ibadah tersebut mereka rasakan benar-benar optimal dan maksimal dalam pelaksanaannya, karena khawatir bahwa esok lusa dia sudah tidak bisa lagi melaksanakan ibadah tersebut. Khawatir bahwa umurnya tidak akan pernah sampai untuk melaksanakan ibadah yang sama. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apakah itu ibadah keseharian mereka seperti sholat, atau ibadah yang umumnya itu adalah ibadah tahunan, misalkan seperti Ramadan. Setiap datang Ramadan dan setiap kali umur mereka sampai di Ramadan tahun itu, mereka berazam dan menganggap bahwa Ramadan yang mereka jalani tahun itu adalah seolah-olah sebagai Ramadan terakhir dalam kehidupannya. Demikian juga khususnya dalam pesan Rasulullah SAW di dalam hadis ini, ibadah salat yang merupakan ibadah pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan ibadah yang pertama pula yang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ibadah pertama yang akan dihisab, ibadah pertama seorang hamba yang akan dihisab pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. In salahat salaha sa'iru amalihi. Apabila salatnya itu beres, baik dari sisi waktunya dijaga dengan baik, pelaksanaannya dijaga dengan baik, kekhusyuannya dijaga dengan baik, kaifiatnya kemudian disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan ada akar dalam kehidupan kesehariannya, maka salaha sa'iru amalihi, maka amal yang lain pun insyaallah akan baik. Wa in fasada sa'iru amalihi. Tapi jika salatnya itu kemudian buruk, rusak, baik dari sisi waktunya tidak diperhatikan, bahkan terkesan
menelantarkan dan mengabaikan waktu salat, waktu-waktu afdolnya salat. Lalu dari pelaksanaan kaifiyahnya juga serba salah-salah. Dari segi kekhusyuannya pun tidak berusaha menghadirkan kekhusyuan dalam salat. Terkesan ibadah salatnya itu hanya menggugurkan kewajiban, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban dan setelah itu selesai. Maka kata Rasulullah, fasada sa'iru amali, amal ibadah yang lainnya pun kemungkinan besar juga tidak akan pernah beres. Karena sholat menjadi barometer dan juga tolok ukur dalam keseharian amal seorang hamba. Karena ibadah yang paling sering dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah dalam keseharian hidupnya. Tetapi kalaupun dalam konteks secara umumnya, sebenarnya hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita agar ketika kita melaksanakan suatu perbuatan, suatu ibadah, suatu pekerjaan yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu benar-benar kita maksimalkan secara sempurna dan sebaik-baiknya. Karena Rasul bersabda dalam hadisnya, innallaha ahabba 'abdan idza 'amila atqanahu aw kama qala fi ma'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba apabila dia bekerja, apabila dia berbuat, apabila dia berkarya, atqanahu, dia itqan. Itqan itu artinya benar-benar memaksimalkan segala macam kemampuan yang dimiliki, kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal segi ibadah salat misalkan, ataupun berinfak, bersedekah, maksimalkan itu semua. Berikan yang terbaik yang kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah aniaya dan tidak akan pernah keliru dengan segala amal ibadah yang sudah kita lakukan. Termasuk jika kita singgung kondisi keluarga saudara-saudara kita yang berada di Suriah saat ini. Ketika kemudian serangan Iran satu tempat di Suriah, lalu kemudian di Idlib juga serangan kimia dan kemudian juga serangan udara yang luar biasa, sehingga dalam data PBB saat ini 7 juta masyarakat Suriah itu mengalami kelaparan dan 5 juta kemudian penduduk Suriah itu mengungsi dari tanah air dan tanah kelahiran. Dan selama 7 bulan perang Suriah berlangsung, sudah sekitar 325.000 korban manusia yang tidak bersalah, manusia yang tidak mengetahui apapun permasalahannya, tapi korban penguasa-penguasa yang zalim, lalu kemudian mereka harus menanggung akibatnya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya juga, wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi, bahwa Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba masih mau menolong saudaranya. Jangan pernah kita merasa aman, merasa nyaman, merasa kemudian jauh dari segala macam kesulitan, saat kemudian saudara-saudara kita saat ini sedang mengalami sesuatu yang sangat sulit dalam kehidupan mereka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan tentram, beraktivitas dengan baik, jauh dari segala macam intimidasi dan lain sebagainya. Tentu ini harus kita sharing, harus kita tularkan keamanan dan kedamaian ini kepada saudara-saudara kita yang berada di mana saja di bumi Allah Subhanahu wa taala, khusus di Suriah saat ini. Mereka saat ini sedang membutuhkan uluran bantuan kita, dan tentunya yang maksimal dari kita adalah doa dalam setiap salat kita, dalam setiap ibadah-ibadah kita. Maka ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan segenap kemampuan dan kapasitas yang kita miliki untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam ibadah dan semua aktivitas keseharian kita. Lalu wasiat yang kedua yang diberikan wasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Ayyub Al-Ansari adalah wasiat untuk menjaga lisan. Yang kata Rasulullah, wala takallam bi kalamin ta'tazimu minhu gadan. Janganlah kalian mengucapkan sesuatu
Lisan ini yang oleh Rasulullah SAW kemudian ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penyebab utama dan yang terbanyak keturunan Adam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ala ukhbiruka bi milaki dzalika kullihi. Qultu bala ya Nabi Allah. Fa akhadha bi lisanihi qala kuffa 'alaika hadha. Fa qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Fa qala thaqilatka ummuka ya Mu'az wa hal yakubun nasa fil nari 'ala wujuhihim aw 'ala manahirihim illa hasaidu al-sinatihim. Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'az bin Jabal, maukah engkau wahai Mu'az aku beritahukan sesuatu yang jika engkau laksanakan dapat menguasai semuanya? Lalu Mu'az menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memegang lisan beliau, menunjuk lisan beliau, dan beliau bersabda, kuffa 'alaika hadza. Jagalah lisannya, jagalah lisanmu. Lalu kemudian Mu'az bertanya, ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum dengan atas apa yang kita sudah ucapkan? Lalu Rasulullah SAW menjawab, wahai Mu'az, yang menyebabkan seseorang terjungkal, tersungkur wajahnya, artinya kemudian dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti adalah akibat dari lisannya, adalah buah dari apa yang dia sudah ucapkan. Suatu perkataan ketika kemudian belum keluar dari lisan manusia itu masih dikuasai oleh manusia. Tapi ketika sudah terucap dari lisan kita, maka ucapan tersebut, kata-kata itulah yang menguasai kita. Yang kata Rasulullah menyebabkan suatu saat kamu akan mencari alasan atau berdusta dengan apa yang sudah kamu ucapkan. Ini sebenarnya penyebab dari manusia permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Penyebab dari turunnya azab Allah Subhanahu wa taala karena lisan seseorang yang kemudian tidak bisa menjaga lisannya, sehingga menyebabkan kemudian perpecahan di sana sini, fitnah di sana sini, ataupun kemudian hal-hal yang tidak kita inginkan sama sekali. Karena kita sudah keluar dari lisannya tersebut, maka bukan lagi dia yang menguasai ucapannya, tetapi ucapannya itu sudah menguasai dirinya, sehingga dia kebingungan untuk kemudian menutupi apa yang sudah diucapkannya di kemudian hari. Dia mencari alasan, lalu kemudian hal-hal lain dia sembunyikan apa yang sudah dia ucapkan. Padahal lisan itu suatu saat di hari kiamat justru itulah yang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi saksi dari semua apa yang kita ucapkan adalah tangan kita yang berbicara, lalu kemudian kaki kita yang menjadi saksi. Maka Rasulullah mengajar kepada kita semua, memberikan wasiat bahwa libatkanlah semua anggota tubuh kita itu dalam hal kebaikan, karena suatu saat mereka yang akan jadi saksi atas apa yang pernah kita ucapkan, kesalahan lisan kita, kesalahan ucapan kita. Tapi karena melibatkan semua anggota tubuh kita dalam kebaikan, maka diharapkan semua unsur-unsur anggota tubuh kita ini dapat meringankan apa yang sudah lisan kita ucapkan. Tapi yang justru berbahaya adalah ketika lisan kita justru memberikan sebuah atau sesuatu hal yang menyakitkan orang lain, ditambah lagi dengan anggota fisik kita juga turut menguatkan itu semua. Pertanyaannya, siapa yang akan kemudian menjadi saksi dan meringankan hukuman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika lisan kita dan perbuatan kita secara anggota tubuh yang lain justru saling kompak untuk menguatkan keburukan dan kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tidak akan pernah bisa menolong kita. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Ayyub Al-Ansari, jagalah lisanmu hai Abu Ayyub Al-Ansari, karena suatu saat lisanmu akan dikunci. Kemudian seketika itu pula kamu tidak akan pernah bisa memberikan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anggota tubuh kita justru menguatkan apa yang kita ucapkan dari lisan kita berupa keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin pengiman rahimakumullah, wasiat yang terakhir yang ketiga adalah ajakan dari Rasulullah SAW untuk kita memiliki sifat qanaah. Qanaah dari kata bahasa Arab yaitu qanaah yaqna'u qana'atan, merasa cukup, merasa kaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita semua. Lalu kemudian menutup kita dari sifat-sifat buruk yaitu hasad kepada sesama manusia. Maka kata Rasulullah, ajmi'il ya'sa, kumpulkanlah segala macam putus asa untuk bisa memiliki apa yang dimiliki oleh saudaramu, kata Rasulullah SAW. Artinya mencukupkan diri kita untuk tidak kemudian hasad atau dengki kepada kepemilikan orang lain, harta atau kesenangan kenikmatan yang Allah titipkan kepada sesama manusia. Karena pada dasarnya rizki Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah sesuatu yang akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Saat ini saudara kita memiliki sebuah kenikmatan yang Allah titipkan kepada mereka. Suatu saat itu akan dipergilirkan kepada kita, tentu dalam bentuk atau format yang berbeda. Karena intinya adalah untuk menguji rasa syukur dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit sosial yang ada di tengah masyarakat kita ketika kemudian hasad tadi, kedengkian kita kepada sesama saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kesenangan, kenikmatan, kemudian rizki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, tapi kita tidak merasa suka, bahkan kita ingin kenikmatan yang saudara kita nikmati saat ini segera hilang dari genggaman mereka. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah dunia dan segala kesenangan yang ada di dalamnya itu hanya berada di dalam genggaman tanganku, bukan berada di dalam hati. Karena saat berada di dalam genggamanku, ya Allah, maka suatu saat apa yang ada di dalam tanganku ini akan berpindah kepada yang lain, akan berpindah ke tangan orang lain, dan di situ aku tidak akan pernah merasa dengki kepada mereka. Tapi ketika itu berada di dalam hati kita, dunia benar-benar sudah mengikat hati kita, nafsu dunia sudah benar-benar memperbudak keimanan kita, maka sedikit pun harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala terasa berat. Sedikit infak sedekah yang kita keluarkan untuk saudara-saudara kita terasa berat. Kenapa? Karena dunia benar-benar sudah mengikat keimanan kita dan menundukkan kejernihan hati kita, sehingga kemudian kita merasa berat untuk membantu saudara kita. Kita merasa berat untuk kemudian meringankan beban saudara kita. Kenapa? Karena dunia benar-benar sudah menundukkan kita, sehingga kita merasa khawatir, miskin, takut kemudian tidak memiliki harta dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji melalui Rasulullah SAW, innallaha la yaqbidul 'abda. Sesungguhnya seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut seorang hamba, dia mencabut nyawanya hatta yastakmila rizqahu, sampai Allah menyempurnakan rizkinya, Allah menyempurnakan nikmatnya kepadanya. Ini sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW yang kemudian membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa cukup dan qanaah. Karena apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah yang terbaik bagi kita, dan itulah kebutuhan yang saat ini kita butuhkan. Itu pesan dari Rasulullah SAW kepada Abu Ayyub Al-Ansari dan kepada kita semua. Sehingga ketika kita memesan 3 wasiat agung dari Rasulullah SAW ini, diharapkan menghadirkan keberkahan dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, dan juga kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena ini adalah sebuah hal yang benar-benar agung dari Rasulullah SAW, mengaitkan ibadah sholat sebagai satu-satunya sarana untuk kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kesabaran dalam firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah salat dan sabar itu sebagai sarana kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesulitan hidup yang kita hadapi. Karena pada dasarnya itu adalah merupakan ujian. Ad-dunya darul ikhtibar wal ibtila. Dunia adalah tempatnya ujian.
tempatnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji segala keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Hadirin beriman rahimahullah, semoga 3 pesan dan 3 wasiat agung yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis Abu al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Dawud, mudah-mudahan menjadi pedoman bagi kita semua, menjadi nasihat yang berharga bagi kita semua, dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, bisa menghadirkan kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini kita sedang jalan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mari sama-sama kita berdoa menundukkan hati kita, menunjukkan pandangan kita, dan kemudian mengarahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang berkah dan mulia ini doa-doa kita tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kekhilafan kami, dosa dan kekhilafan keluarga kami, saudara-saudara kami, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah keimanan kami, tabbatkanlah kesabaran kami dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kami, dalam menghadapi segala macam cobaan yang telah Engkau ujikan kepada kami. Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang lurus, yang sukses dalam menjalani dan melewati segala macam ujian, dan angkatlah derajat kami, angkatlah keimanan kami, kuatkanlah keimanan dan ketakwaan kesabaran kami. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami yang berada di Suriah, dimanapun mereka berada, ya Allah, dimanapun mereka saat ini mengungsi, dimanapun mereka saat ini berada, ya Rahman, berikanlah pertolongan-Mu, perlindungan-Mu kepada mereka, kuatkanlah hubungan kami, ikatan keimanan kami dengan mereka, ya Rahman. Sungguh pun jarak kami sangat jauh, tetapi kuatkanlah dan tautkan hati-hati kami dengan mereka, ya Rahman, agar kami dapat merasakan segala macam penderitaan yang saat ini mereka rasakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kelemahan kami yang masih belum merasa tergerak dengan apa yang terjadi di saudara kami di Suriah, yang masih ada kami benar-benar terikat dengan nafsu dunia, ya Allah, sehingga berat kami untuk mengeluarkan sedikit rezeki yang Kau titipkan kepada kami untuk berbagi kebahagiaan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni keterbatasan dan kelemahan kami. Kami hanya hamba-Mu yang hina, hamba-Mu yang lemah, tanpa kekuatan dan pertolongan-Mu, maka kami tidak dapat melakukan segala apa yang telah Kau perintahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami negeri yang berkah, pemimpin yang adil, pemimpin yang terbaik, yang Kau Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kami, ya Allah. Pemimpin yang senantiasa taat melaksanakan perintah-Mu, ya Allah, yang menghadirkan negeri yang baik dan hidup di orang kafir. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, pemimpin yang sama sekali tidak mengasihi dan menyayangi rakyat, karena itu akan menyebabkan kemaksiatan dan menyebabkan kemudian segala macam musibah dan bencana Kau turunkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami umur yang berkah, akhir hidup yang husnul khatimah. Jadikan segala aktivitas hidup kami, keseharian kami, lisan nafas kami semata-mata untuk mengharapkan ridha dan rahmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.